Apa sih dok yang mendasari sehingga glaukoma ini disebut sebagai pencuri penglihatan? Monggo. Iya. Jadi glaukoma ini disebut juga sebagai si pencuri penglihatan karena dia memang tidak ada gejala sama sekali. Jadi bisa diinformasikan dok, glaukoma itu apa sih dok? Ya, jadi glaukoma itu adalah penyakit yang ditandai dengan peningkatan tekanan bola mata, kemudian disertai dengan kerusakan saraf mata. Ini bagian depan mata, kemudian ini bagian belakang mata. Nah, bagian depan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya dalam program yang sangat dinanti, yaitu program Sultan Podcast Solusi Layanan Kesehatan Terdepan bersama saya Sri Ramzini, yang nanti insya Allah akan menemani sahabat Sultan semua yang tentunya sedang melakukan kegiatan ya di hari ini. Baik sahabat Sultan, apa kabarnya? Sehatnya? Insya Allah. Baik sahabat Sultan, pernah mendengar nggak terkait dengan penyakit katarak? Oke, sudah tentu tahu ya apa itu penyakit katarak. Penyakit katarak merupakan penyakit kesehatan yang menimpa penglihatan seseorang seperti itu. Tapi tahukah juga sahabat Sultan, selain penyakit katarak, ada juga nih penyakit yang lebih berbahaya terkait dengan penglihatan seseorang. Penyakit ini pun juga disebut atau diberikan istilah yaitu robber of vision atau pencuri penglihatan. Seram ya sahabat Sultan ya. Barang bisa dicuri, tapi ternyata penglihatan pun juga bisa dicuri oleh penyakit ini. Penyakit apa itu? Dia adalah glaukoma. Jadi glaukoma ini merupakan penyakit yang bisa menyerang tanpa ada memberikan gejala seperti itu, dan parahnya lagi adalah di akhir dari simptom tersebut bisa mengakibatkan buta secara permanen terhadap penderitanya. Berkaitan dengan glaukoma, pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang memang concern terkait dengan kesehatan mata dan juga berkaitan dengan glaukoma tersebut. Beliau adalah Dr. Hadijah SPM, dokter subspesialis glaukoma di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Alhamdulillah, apa kabar dokter? Alhamdulillah. Sehat ya dok ya? Sehat. Walaupun pada hari ini kita hujan deras tadi sempat ya dok ya? Iya betul. Oke, tapi untuk sahabat Sultan semua, Dokter Hadijah menyempatkan waktu untuk berhadir di podcast kita kali ini. Dokter, suatu kebanggaan dan kehormatan juga saya di sini bisa duduk bersama dokter, yang mana nantinya insya Allah dokter akan memberikan edukasi dan juga informasi bermanfaat untuk sahabat Sultan semua yang mungkin saat ini sedang ada yang beraktivitas dok, kemudian juga sedang bekerja atau mungkin sedang masak juga ada nih dok. Yeah. Jadi harapannya nanti di sini dengan apa yang disampaikan oleh dokter, insya Allah bisa bermanfaat ya dok ya. Yeah. Amin. Insya Allah. Baik. Kemudian juga sahabat Sultan berkaitan dengan glaukoma tadi sudah saya sempat singgung dok terkait glaukoma. Tadi kan saya menyampaikan bahwasanya glaukoma ini disebut sebagai robber of vision atau si pencuri penglihatan ya dok ya. Ya. Tidak hanya barang, ternyata penglihatan pun juga ada pencurinya seperti itu Ya, dok. betul Nah, sekali. apa sih dok yang mendasari sehingga glaukoma ini disebut sebagai pencuri penglihatan? Monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi glaukoma ini disebut juga sebagai si pencuri penglihatan karena dia memang tidak ada gejala sama sekali. Jadi tidak ada gejala. Biasanya pasien itu datang setelah kondisinya sudah parah, baru menyadari bahwa sudah ada gangguan di penglihatannya. Jadi terjadi peningkatan tekanan di bola mata yang tidak terlalu tinggi. Pelan-pelan saraf matanya jadi rusak, kemudian lapang pandang penglihatannya jadi menyempit, akhirnya semakin sempit seperti mengintip di lubang kunci ya. Nah, saat itu biasanya pasien baru menyadari dengan keluhan sering menabrak benda-benda di sekitarnya. Tuh, paling sering keluhannya itu seperti itu. Itu terutama yang sudut terbuka umumnya. Berarti ada jenis-jenisnya lagi ya dok ya? Betul. Glaukoma ini. Iya. Oke, berarti tadi memang betul ya dok ya bisa mencuri penglihatan karena yang dirasakan oleh penderitanya adalah menyempitnya penglihatan ya dok ya? Iya, secara berangsur-angsur, pelan-pelan. Jadi
Biasanya pasien tidak menyadari hal Tidak itu. menyadari. Yang bahayanya sekali adalah tidak menyadarinya itu ya dok ya. Iya. Karena memang berarti terkonfirmasi bahwasanya untuk glaukoma ini ada juga yang tidak terdeteksi ya dok ya. Maksudnya dari segi pasiennya sendiri atau dari penderitanya tidak Betul. merasakan seperti itu ya dok. Ya, betul sekali. Wah, semenakutkan itu ya dok. Iya. Oke, saya pun juga jadi merinding nih sahabat Sultan mendengarnya. Kita tidak merasakan sesuatu, tapi pada akhirnya naudzubillah min dzalik bisa didiagnosa glaukoma seperti itu dok. Wah, oke. Nah, berkaitan dengan glaukoma sendiri dok, saya pun juga merangkum nih dok beberapa pertanyaan-pertanyaan awam mungkin. Karena di sini untuk sahabat Sultan pun juga ada yang belum mengetahui apa sih itu glaukoma, kemudian juga kalau misal tidak diketahui simptomnya atau gejalanya, bagaimana nih kita untuk preventifnya saja dok, setidaknya mencegahnya seperti apa? Mungkin dari dokter, siapkah ulun bertanya? Oh, boleh. Oke, ada 100 pertanyaan dok. Kalau 100 pertanyaan berarti sampai malam ya dok? Iya, 100 jawaban 100 nanti. jawaban. Baik, untuk yang pertanyaan-pertanyaan pertama dok, mohon maaf, berkaitan dengan glaukoma itu sendiri. Jadi bisa diinformasikan dok, glaukoma itu apa sih dok? Ya, jadi glaukoma itu adalah penyakit yang ditandai dengan peningkatan tekanan bola mata, kemudian disertai dengan kerusakan saraf mata dan penyempitan lapang pandang. Ya, jadi faktor risiko utamanya adalah peningkatan tekanan bola mata ini. Peningkatan tekanan bola mata ya. Ya. Berarti maksudnya ada seperti digencet gitu kah? Ya, tensi lah istilahnya, betul. tensi mata. Jadi kan bola mata itu bulat. Nah, di dalamnya ada cairan. Nah, kalau cairannya ini terganggu sirkulasinya, terutama pengeluarannya terganggu, jadi bola mata ini isi cairannya penuh. Nah, itu yang disebut dengan tekanan bola mata yang Tekanan tinggi. bola mata, karena Kencang bola matanya. kencang, tidak Ya. ada cara untuk mengeluarkannya seperti itu ya. Ya, terhambat pengeluarannya. Nah, jadi di mata itu bagian yang paling lemah adalah saraf mata itu. Dengan tingginya tekanan bola mata ini, dia akan menekan saraf mata sehingga saraf mata ini semakin lama semakin rusak dan menipis. Ini yang menyebabkan terjadinya penyempitan lapang pandang. Penyempitan lapang pandang. Yang pertama tadi karena memang tidak ada tempat untuk mengeluarkan cairan tersebut ya dok ya. Terhambat pengeluarannya. Betul. Kemudian akhirnya terjadilah penyempitan itu tadi ya dok ya. Betul. Wah, oke. Izin dok, berkaitan dengan bola mata tadi ya dok ya. Ya. Ini ada contoh bola mata. Ya, Nah, itu betul. kalau untuk cairannya sendiri apakah memang di dalam bola matanya ini kak dok? Ya, jadi cairan itu saya jelaskan secara umum dulu. Ini bagian depan mata, kemudian ini bagian belakang mata. Nah, bagian depan ini dia di samping-samping ini adalah tempat pengeluaran cairan dari dalam bola mata itu. Nah, terus kita lihat dari dalam, di samping lensa ini adalah organ yang menghasilkan cairan bola mata. Nanti cairan bola mata ini yang di dalam sini dia akan keluar melalui manik mata, kemudian dikeluarkan dari bola mata melalui sudut di samping-samping bagian hitam mata ini. Nah, Itu jadi cairannya tadi ya dok ya. betul. Nah, sedangkan saraf mata itu bagian belakang sini. Ini bagian yang paling lemah. Jadi cairannya itu tertumpuk di dalam sini, pengeluarannya terhambat. Tuh. Yang menghambatnya itu apa dok? Yang menghambat itu karena lubang pengeluarannya itu kurang bagus. Kurang bagus. Iya, atau bisa juga dia tertutup iris namanya, bagian hitam mata itu. Ya. Jadi glaukoma itu sendiri dia ada yang primer, ada yang sekunder, ada juga yang kongenital. Primer, sekunder, dan kongenital. Dan itu memiliki ciri khasnya masing-masing kan dok? Betul. Oke, mungkin bisa diinformasikan dok secara singkat mungkin dari yang primer, sekunder. Ya. Kalau primer itu dia memang dari bentuk bola matanya. Jadi lubang-lubang pengeluarannya itu yang kita sebut trabecular meshwalk namanya. Dia kurang bagus pengeluarannya. Pengeluaran cairannya tadi ya dok? Nah, dia terhambatnya di situ.
untuk yang primer. Primer ini ada dua, nanti sudut terbuka dan sudut tertutup. Kalau dia sudut terbuka, ini yang paling umum terjadi, ini yang disebut sebagai si pencuri penglihatan itu yang sudut terbuka. Sudut terbuka. Dia yang tidak bergejala itu. Wah, ini nih berarti yang jadi perhatian ya dok ya. Dia memang tidak bergejala. Terus yang sudut tertutup biasanya gejalanya akut. Ini yang bisa menimbulkan mata merah, nyeri, penglihatan menurun, terus melihat cahaya, misalnya melihat lampu itu seperti ada pelangi istilahnya. Nah, itu yang sudut tertutup. Ini bergejala. Oke. Terus ada lagi yang sekunder. Sekunder ini bisa disebabkan karena trauma, bisa disebabkan karena operasi mata sebelumnya, bisa disebabkan peradangan dalam bola mata, bisa juga obat-obat tetes. Nah, obat-obat tetes itu kadang dia mengandung steroid. Steroid Ya. untuk keseluruhan obat mata kan? Tidak. Yang khusus obat-obat yang mengandung steroid. Biasanya pada pasien-pasien yang mengeluh mata merah, terus beli obat sendiri ya. Nah, kalau kandungan steroidnya kan nanti keluhannya hilang, nanti muncul lagi dipakai lagi. Nah, jadi hati-hati dalam menggunakan obat tembus mata ini. Kemudian yang terakhir tadi kongenital. Kongenital ini memang dari lahir dia sudah menderita glaukoma. Bawaan berarti bawaan. Tapi kalau untuk izin dok, kalau untuk kongenitas sendiri, kan tadi kan bawaan ya dok ya. Itu apakah memang keturunan dari orang tuanya kan seperti apa? Kalau kongenital ini dia memang terjadi mutasi dia. Jadi dalam mutasi itu terjadi gangguan di sistem pengeluarannya juga. Itu langsung kelihatan bola mata bayinya bisa membesar. Kalau kita secara awam ya, orang awam ya dok ya, melihat apa sih yang membedakan antara orang normal dengan orang yang mengidap glaukoma? Apakah memang ada ciri khasnya? Misalnya kayak katakan kan ada putih ya dok ya? Iya. Betul. Nah kalau glaukoma itu apakah ada yang membedakan seperti itu? Secara umum pada tahap awal tidak ada perbedaan sama sekali. Untuk yang sudut terbuka ya. Sudut terbuka. Jadi memang tidak bergejala. Itu memang umum terjadi ya dok? Kalau untuk sudut terbuka. Sudut terbuka seperti itu. Dia tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Kalaupun ada keluhan kadang dikira mata lelah, sakit kepala. Apa misalnya kayak ada tekanan juga tuh termasuk juga kan yang di sudut terbuka, tekanan di matanya sendiri. Misalnya ada tekanan bola matanya tinggi, tensi matanya tinggi. Jadi normalnya itu di bawah 21. Kalau kita ukur ya biasanya di poliklinik itu kita lakukan pengukuran tekanan bola mata, nanti kita lihat nilainya berapa. Kalau dia di atas 21, nah itu sudah tinggi artinya tekanan bola mata. Tekanan bola mata. Kalau bola mata normal berarti di bawah 21 berarti. 21. Untuk ukurannya dok ya. Iya. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 21 itu tinggi sehingga bisa menuju glaukoma berarti itu. betul. Wah, alhamdulillah. Oke. Nah, sahabat Sultan, kita sudah disampaikan juga oleh Dr. Hadijah berkaitan dengan glaukoma. Jadi ada beberapa macam jenis glaukoma juga dok ya. Mulai dari yang primer, sekunder, dan juga kongenital. Betul. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Hadijah perbedaannya dari masing-masing jenis glaukoma, dan yang biasanya umum itu adalah sudut terbuka ya dok ya. Dan yang tadi yang menakutkannya adalah tidak ada simptom atau yang bisa menyatakan bahwa seseorang tersebut sedang menderita glaukoma ya dok ya, untuk yang sudut terbuka. Oke. Sempat menarik juga dok tadi berkaitan dengan tidak terkeluarkannya cairan ya dok ya di jaringan mata seperti itu. Nah, apakah berkaitan hal tersebut juga yang mempengaruhi itu berkaitan dengan makanan, mungkin semisal makanan pedas kah atau yang berlemak kah, itu bisa mempengaruhi juga terkait glaukoma. Jadi glaukoma ini faktor risikonya tadi pertama tekanan bola mata yang tinggi, kemudian usia di atas 40 tahun, kemudian penyakit sistemik seperti kencing manis, darah tinggi, itu juga menjadi faktor risiko untuk terjadinya glaukoma. Penggunaan obat-obatan steroid tetes ataupun oral yang diminum itu juga bisa memicu glaukoma untuk pemakaian jangka panjang. Ya.
keturunan juga bisa. Keturunan. Seperti yang di ini ya dok ya, dari komunitas tadi ya. Itu komunitas. Nanti ada lagi keturunan, misalnya orang tuanya belum itu nanti saudara-saudaranya, anaknya itu harus dideteksi lebih dini. Berkaitan dengan deteksi dok, nah itu bagaimana cara mendeteksinya dok? Apakah menunggu dulu nih, saya misal misal saya merasakan sakit kepala yang berlebihan kah, atau misal penglihatan saya sudah mulai kabur kah, baru memeriksakan atau seperti apa? Jadi karena yang sudah terbuka tadi tidak bergejala ya, idealnya memang kita harus rutin memeriksakan minimal 1 tahun sekali. Nah, sahabat Sultan, minimal 1 tahun sekali untuk pemeriksaan mata ya dok ya? Iya, nanti akan kita lihat aja penglihatannya, tekanan bola matanya, nanti juga kita lihat saraf matanya. Karena ada juga glaukoma yang tekanan bola matanya tidak tinggi. Nah, Sebaliknya berarti dok? sebaliknya, tapi sudah ada gangguan di saraf matanya. Karena memang saraf mata tadi lemah ya dok ya? Iya, dia menjadi menipis. Jadi biasanya pada pasien-pasien yang korneanya tipis, kornea itu bagian tipis ini, yang kuning di depan ini. Oh, ini kornea berarti dok? Iya. Oke. Kalau dia tipis, jadi kalau kita tekan, dia bola itu kalau ditekan meskipun kencang tapi dindingnya tipis kan terabat tidak kencang ya. Nah, itu yang normal tension glaukoma namanya. Jadi glaukoma dengan tekanan bola mata yang tidak tinggi. Berarti bahkan untuk tekanan pun bisa, walaupun bisa tidak tinggi, bisa mengarahkan ke glaukoma juga ya dok ya? Bisa juga. Jadi harus diperiksa juga saraf matanya. Berarti apa namanya yang memang dianjurkan, disarankan oleh dokter adalah melakukan pemeriksaan kesehatan mata ya dok ya, minimal 1 tahun sekali. Nah, harus diingat nih sahabat Sultan yang saat ini mendengarkan podcast ya, bisa nih datang ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru untuk melakukan pemeriksaan kesehatan penglihatannya minimal 1 tahun ya dok ya. Nanti insya Allah kita bantukan, utamanya nanti dibantu oleh dokter Hadijah untuk melihat kondisi matanya. Tapi harapannya kita sehat terus ya dok ya, untuk penglihatan matanya, karena tadi memang yang jadi concern adalah glaukoma ini khususnya tadi sudut terbuka ya dok, tidak memiliki simptom khusus seperti itu dok. Jadi kadang-kadang kita menganggap sakit kepala biasa, kemudian juga kalau misal pun ada nyut-nyutan ya dok, ya tekanan di mata pun ya sudah seperti itu, dilihat istilah orang Banjar itu dilihat-akan aja gitu kan gitu. Maksudnya ya sudah nggak usah aja ke dokter atau lain sebagainya, karena kan masih bisa beraktivitas juga gitu. Biasanya kan kita kebanyakan kalau misal sudah tidak bisa ngapa-ngapain baru ke dokter atau pemeriksaan kesehatan gitu. Nah mungkin dari dokter sendiri berkaitan dengan glaukoma dok, semisal nih dari saya didiagnosa mengalami glaukoma ya dok ya, menderita glaukoma. Nah itu pengobatannya seperti apa sih dok? Pilihan pengobatan yang tepatnya seperti apa? Kalau dia penyebabnya yang primer, jadi saya yang sudah terbuka ya. Pertama kita beri obat-obatan tetes dulu, obat-obatan tetes mata. Dia fungsinya untuk mengurangi produksi cairan di dalam bola mata itu, sama memperlancar cairannya keluar. Apabila dengan obat tetes ini target tekanan bola matanya belum tercapai, bisa kita lakukan laser, bisa dilakukan operasi. Jadi kalau untuk tekanan bola mata yang tinggi pada sudut terbuka, obat-obatan, laser, dan operasi pilihannya. Obat-obatan, laser ataupun juga operasi ya dok ya. Tapi sebenarnya berkaitan dengan glaukoma sendiri kan sudah diberikan pengobatan, misal mulai dari tadi laser, kemudian obat-obatan juga. Apakah memungkinkan juga untuk menghilangkan sama sekali glaukomanya atau justru hanya meredakan dok? Ya, jadi glaukoma ini pengobatannya seumur hidup. Iya. Jadi harus rutin memeriksakan tekanan bola matanya, nanti faktor-faktor risikonya juga harus dihindari. Jadi rutin dipakai obat tetesnya. Jangan sampai dari konsumsi lagi ya dok ya. Jadi glaukoma ini dia sifatnya permanen. Wah. Permanen, terus saraf mata yang tipis ini tidak bisa kita kembalikan lagi. Tidak bisa di-recovery berarti ya dok? Iya, yang tipisnya tidak bisa dibikin tebal. Lapang pandang penglihatan yang sudah ada penyempitan tidak bisa dilebarkan lagi. Nah itu bedanya dengan katarak. Kalau katarak operasi hilang, penglihatan kamunya hilang. Kalau glaukoma misalnya dia datang sudah stadium yang lanjut ya, pandangnya sudah menyempit, kita tujuan pengobatannya mempertahankan penglihatan yang masih ada ini untuk
memperbaiki lagi tidak bisa. Jadi sangat penting diagnosa dini itu Diagnosa dini, agar betul. bisa mencegah tahap yang lebih lebih lanjut ya dok. Pun berarti untuk glaukoma sendiri berarti juga ada stage-stage-nya dok ya. Betul. 1, 2 paling tinggi berapa? ringan, sedang, berat. Ringan, sedang, berat. Iya. Wah, oke. Tingkat kerusakan saraf matanya, tingkat luas lapang pandangnya. Jadi nanti tekanan bola matanya ada targetnya lagi yang harusnya normalnya di bawah 21, 21. nanti beda lagi Oh, ada lagi dok ya? Iya, antara stage itu. Oh, oke, berarti antara yang tadi Ringan, sedang, sama berat itu Iya, ada beda lagi. stage-stage-nya dok ya. Oh, oke, baik. Kemudian pertanyaan terakhir dok, mungkin ini pertanyaan awam, sering dirasakan juga nih, khususnya saya juga dok. Kalau misal mata kedutan, apakah juga termasuk dok dalam simptom atau mungkin yang mengarah ke glaukoma atau bagaimana? Kalau kedutan pasti, kalau kedutan kan otot sekitar Otot. mata ya, biasanya bisa karena kecemasan bisa. Oke. Harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Lebih lanjut. Oke, baik. Berarti memang pesan dari dokter adalah jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ya dok ya. Rutin minimal 1 tahun sekali untuk mencegah atau pencegahan dini yang sudah disampaikan dokter Hadijah tadi berkaitan dengan glaukoma. Mungkin dari dokter bisa menyampaikan pesan-pesan untuk sahabat Sultan yang saat ini menonton dan juga mendengarkan podcast kita dok terkait dengan glaukoma, bagaimana cara mencegahnya. Silakan. Jadi untuk glaukoma ini sendiri karena dia tidak bergejala, untuk glaukoma yang sudah terbuka, alangkah baiknya kalau melakukan pemeriksaan mata minimal 1 tahun sekali, sehingga kita dapat mendeteksi apakah ada kelainan di saraf mata, apakah ada tekanan bola mata yang tinggi, sehingga kerusakan mata itu bisa dicegah dan pembutaan itu bisa dicegah. Amin, insya Allah. Jadi tidak memperburuk keadaan ya dok ya. Kita setidaknya ada ikhtiar seperti Ya. itu untuk mempertahankan penglihatan tadi. Oke, baik sahabat Sultan, mungkin tadi sudah disampaikan ya oleh dokter Hadijah berkaitan dengan apa itu glaukoma, kemudian juga kenapa glaukoma disebut sebagai pencuri penglihatan dok. Tidak hanya barang, tapi ternyata penglihatan pun juga bisa dicuri seperti itu. Nah, sehingga yang diharapkan dari adanya podcast ini, sahabat Sultan bisa nih aware terhadap penglihatannya. Jangan sampai menunggu tidak bisa beraktivitas dulu baru memeriksa kesehatan. Tapi ingat tadi kata dokter Hadijah, ayo datang ke penyedia layanan kesehatan, mulai dari rumah sakit ke klinik untuk memeriksakan kesehatan penglihatannya. Khususnya bisa nanti untuk datang ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru dan insya Allah bisa ketemu dengan dokter Hadijah. Ya dok, insya Allah. Baik dokter, terima kasih untuk waktunya, untuk kesempatannya yang sudah bisa berhadir di podcast kali ini ya dok ya. Alhamdulillah sangat senang bisa ngobrol dengan dokter dan juga bisa memberikan informasi, kemudian juga edukasi kepada sahabat Sultan berkaitan dengan apa itu glaukoma dan juga bagaimana sih kita untuk bisa mempreventifkan langkah pencegahannya berkaitan dengan glaukoma itu sendiri. Baik sahabat Sultan, kita tutup untuk kegiatan kita pada kali ini dan juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk dokter. Jaga kesehatan ya dok. Iya. Semoga berkah pekerjaan dokter juga. Mohon maaf salah hilaf saya dalam segi penyampaian, kemudian juga ada hal yang kurang berkenan untuk dokter sendiri. Terima kasih juga kepada sahabat Sultan yang sudah dengan senantiasa menunggu konten-konten dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Nantikan lagi pembahasan menarik berikutnya yang akan dikupas secara mendalam. Jadi kita ketemu lagi sahabat Sultan di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Mohon maaf atas kesalahan dan juga penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.